Pabrik narkoba vaping liquid digerebek. Pasca disegel KPK, kantor PJN 1 sepi. Mangrove untuk batik ramah lingkungan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, polisi mengungkap pabrik pembuatan narkoba yang berada di apartemen mewah di Kota Medan. Narkoba dikemas dalam bentuk vaping liquid dengan bahan senilai 300 miliar rupiah. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Ferry Irawan dan juru kamera Roganda Malau. Saudara, saat ini saya berada di sebuah apartemen mewah yang terletak di Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara. Di tempat ini, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara membongkar praktek pembuatan narkotika yang dikemas ke dalam pot vaping liquid. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kasus ini kemudian berhasil diungkap, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jean Kelvin Simanjuntak. Selamat siang, Pak Kelvin. Selamat siang, Mas. Pak, bisa dijelaskan bagaimana kasus ini pada akhirnya berhasil diungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara? Baik, terima kasih. Saya bersama Pak Kabid Humas di sini. Yang jelas, keberhasilan ini adalah kontribusi dari informasi masyarakat Sumatera Utara yang diberikan kepada kami. Dari ada informasi itu, kami tindak lanjuti. Sehingga kami berhasil mengungkap satu pabrik pot vaping liquid dari pemesanan satu kotak pot vaping liquid. Bisa dilihat di sini. Tempat ini setidaknya ada 4 gudang. Gudang pertama adalah untuk bagaimana memproduksi memasaknya. Gudang kedua adalah mengemasnya barang-barang itu, dan yang ketiga adalah penyimpanan untuk siap distribusi. Kotak-kotak ini adalah pengiriman pengendali kepada kedua tersangka terkait dengan 2 hal. Satu potnya dan satu adalah cartridge-nya. Kita masuk ke dalam gudang pertama. Ini adalah gudang produksi. Gudang produksi ini di dalamnya tadi sudah disampaikan, bahan kandungan yang ada di cartridge tersebut setidaknya ada 2, yaitu narkotika golongan 1 dan satu lagi NPS. Kebetulan NPS ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah PV8, yang kedua adalah PFBP. Kalau narkotika golongan satunya adalah Epilon. Nah, menarik, ada 2 kandungan NPS di dalamnya. NPS merupakan satu zat psikoaktif baru yang belum diregulasi di Indonesia. Namun dampaknya, dahsyatnya itu menyerupai bahkan melebihi narkotika golongan 1. Ini merek dagangnya, Richard Mille. Dikemas mesin sealer dan diberikan hologram. Nah, kalau sudah jadi, ada kotak pabrikan. Jadi, satu kotak kecil ini yang isinya device pot dan chargernya, ini dimasukin ke dalamnya. Kemudian cartridge tadi yang berisi narkotika golongan 1 dan NPS dimasukin ke dalamnya dan siap edar. Harganya satu paket ini adalah 5 juta rupiah. Inilah. Breaking mau breaking. Serem kok. Musik breaking. Dan saudara, terkait dengan kasus ini sendiri, Polda Sumatera Utara seperti tadi disampaikan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara masih akan terus melakukan pengembangan. Ada 2 pelaku lain masih diburu oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Dan semoga tentunya kita berharap bersama kasus ini berhasil diungkap sehingga tidak ada lagi peredaran narkoba menggunakan pot vaping liquid. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan, Roganda Malau, Kompas TV.
Saudara, polisi menggerebek rumah kos di Jalan Seideli, Medan. Dari rumah kos ini petugas menyita 20 kg sabu dan 50.000 butir pil ekstasi. Petugas juga menangkap 3 orang pelaku. Sebelum menggerebek rumah kos di Jalan Seideli, Kota Medan, polisi awalnya telah menangkap 2 pria kurir pembawa 1 kg narkoba di kawasan Kalambir 5 Medan. Dari 2 kurir ini, polisi mengetahui keberadaan gudang penyimpanan narkoba dengan memanfaatkan rumah kos. Penjaga rumah kos berinisial ARL turut diringkus karena sengaja menjadikan kamar kosong di rumah kos ini menjadi tempat menyimpan 19 kg sabu dan 58.750 butir pil ekstasi. Aksi penjaga rumah kos ini juga sudah berlangsung 3 kali. Meskipun narkoba yang disimpan sebelumnya dalam jumlah yang tidak banyak, dari total 3 pelaku yang diringkus, terdapat 20 kg sabu dan lebih dari 58.000 butir pil ekstasi, keseluruhannya dipasok dari Malaysia. Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan, bilang masuknya narkoba dari Malaysia ke Sumatera Utara berasal dari Asahan, dengan memanfaatkan perairan Asahan dan Tanjung Balai. Dari hasil pemeriksaan, 3 pelaku diarahkan langsung oleh seseorang yang berada di Malaysia melalui sambungan nomor telepon Malaysia. Satres Narkoba Polrestabes Medan saat ini tengah melakukan upaya pengejaran terhadap pelaku-pelaku lain. Barang itu dari Malaysia, seperti pengungkapan yang kami lakukan sebelumnya itu digeser ke perairan Indonesia, wilayah Tanjung Balai atau Asahan melalui kapal. Dan dari sana diantar lagi dan ditentukan, biasanya yang remote ini menentukan satu orang sebagai pemegang gudang. 3 pelaku narkoba ini terancam dipenjara lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang oknum polisi di Kota Medan terekam kamera tengah melakukan pungli ke seorang pengendara sepeda motor. Oknum polisi tersebut diproses di Propam Polrestabes Medan. Ini polisi apa itu yang Iya. yang minta duit. Struk. Dalam rekaman video yang tersebar di media sosial, oknum polisi terlihat menghentikan seorang wanita pengendara sepeda motor di Jalan Palang Merah, Kota Medan. Tak berselang lama usai dihentikan, polisi itu mengambil uang Rp100.000 yang dikeluarkan pengendara sepeda motor dari dompetnya. Usai mengambil uang, oknum polisi tersebut meninggalkan pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas berupa berkendara di jalur yang salah. Oknum polisi berinisial RH dengan pangkat Aibtu kini ditempatkan di tempat khusus atau patsus oleh Propam Polrestabes Medan dan terancam sanksi karena melanggar kode etik Polri. Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Imade Parwita membenarkan video yang beredar luas tersebut dan mengatakan oknum polisi sudah diberikan hukuman. Yang bersangkutan sekarang sudah di patsus oleh si Propam Polrestabes Medan, sudah dilakukan pemeriksaan, nanti akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Jelas ya? Jelas, cepet. Kantor PJN 1 sepi pasca disegel KPK, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, pasca disegel KPK, Kantor Pelaksanaan Jalan Nasional PJN 1 dan Kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Sumut sepi aktivitas. Penyegelan ini buntut dari OTT KPK yang menjerat Kadis PUPR dalam kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Sumatera Utara juga melibatkan pejabat pembuat komitmen PPK PJN 1 berinisial HEL.
Sejak disegel tertanggal 28 Juni 2025, kantor PJN 1 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Sumut di Jalan Busi Medan belum beraktivitas. Pintu masih tertutup rapat tanpa ada pegawai yang masuk. Terkait hal ini, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sempat memberikan keterangan dan menyayangkan tindakan Kepala Dinas PUPR. Selama ini menurut dia, seluruh SKPD sudah diingatkan agar berhati-hati dalam penggunaan keuangan. Bobi juga menyampaikan proses hukum harus tetap berjalan. Dirinya siap jika nantinya dipanggil untuk diperiksa. Yang pasti, tentu kami sangat menyayangkan dan kami tentu dari pemerintah provinsi menghargai putusan dan kebijakan hukum dari KPK. Pak Bobi selalu mengingatkan jajaran untuk berhati-hati dalam proses pengelolaan uang dan hukum, Pak. Tapi masih terjadi juga, Pak. Apa kira-kira ininya, Pak? Kok sampai mereka seperti itu? Ya, yang pasti semua peluang terbuka. Saya sampaikan sebaik-baiknya sistem yang kita lakukan, yang pasti kita harus bisa mengontrol diri, kita harus bisa mawas diri, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita amanahkan, kita diberi amanah, selain diberi amanah, yang menjawab juga, tapi kita diberikan wewenang. Nah, wewenang ini kadang-kadang yang orang suka lalai. Sebelumnya, tim penyidik KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing, Natal. Dari OTT ini diketahui ada tindak pidana korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Penyelidikan kemudian berkembang hingga ke Kota Medan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membongkar dugaan korupsi proyek jalan 100 miliar rupiah lebih di Sumatera Utara. 5 orang ditetapkan tersangka. Setelah operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing, Natal, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga menggeledah kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Sumatera Utara di Jalan Busi, Medan Kota. 2 pintu kantor disegel dengan stiker KPK. Berdasarkan tanggal pada stiker, penyegelan dilakukan pada 2 hari. Pertama pada 27 dan 28 Juni 2025. Sehari sebelumnya, KPK juga menyegel kantor kontraktor di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Jumat siang. Tidak ada aktivitas di kantor ini setelah penyegelan yang dilakukan oleh penyidik. Dari keterangan juru bicara KPK, operasi tangkap tangan terkait korupsi pembangunan jalan di Dinas PUPR dan Preservasi Jalan di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara, 6 orang kini menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga reservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Proyek jalan yang dipersoalkan antara lain pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel dan Jalan Hutai Baru Sipiongot dengan nilai total kedua proyek 157,8 miliar rupiah. Kadis PUPR berinisial TOP disebut-sebut menunjuk kontraktor PT DNG sebagai perusahaan pengerjaan proyek. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebanyak 14 ton lebih mangga asal Thailand dimusnahkan dengan cara ditanam di Kota Medan. Sebelumnya, mangga ini diamankan dari perairan Tanjung Si Api-Api di Kabupaten Asahan. Pemusnahan 14 ton lebih mangga asal Thailand ini digelar di areal kantor Badan Karantina Indonesia di Jalan Aha Nasution, Kota Medan. Pemusnahan dilakukan dengan cara ditanam dan disemprotkan cairan khusus agar mangga-mangga tersebut lebih cepat membusuk. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Iputu Agus Arjaya bilang mangga asal Thailand ini merupakan hasil tangkapan tim gabungan Badan Karantina Indonesia, Bea Cukai, Polairut, Kejaksaan, BAIS, serta TNI di perairan Asahan.
Mangga asal Thailand ini menurutnya dibawa menggunakan jalur darat masuk ke wilayah Malaysia, lalu menggunakan kapal motor untuk masuk ke perairan Indonesia. Selain mengamankan mangga Thailand, tim gabungan juga mengamankan 4 orang anak buah kapal. Kejaksaan. Kemudian tindak lanjut dari penindakan ini dilakukan pendalaman pemeriksaan karena kapalnya sudah ditemukan, barang bukti ditemukan, pelaku ditemukan. Setelah dilakukan pendalaman, akhirnya kita naikkan menjadi penyidikan. Jadi case ini dilakukan penyidikan oleh penyidik Bea dan Cukai. Modusnya seperti apa sih Pak? Modusnya adalah barang-barang asal Thailand, kemudian diangkut dengan kapalnya kapal Indonesia dari Malaysia. Jadi disinyalir ada perjalanan darat dari Thailand ke Malaysia. Selain penyakit yang kemungkinan besar dibawa mangga asal Thailand ini, dampak kerugian penyelundupan mangga ini juga berdampak ke petani mangga lokal yang tak bisa bersaing harga dengan mangga impor. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Limbah mangrove jadi pewarna batik, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, banyaknya anak putus sekolah karena terkendala biaya membuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara gratiskan seluruh pembiayaan sekolah SMA dan SMK negeri. Kebijakan ini akan dimulai Juli mendatang. Dalam merealisasikan janji pemerintah, Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis. Bulan Juli 2025, seluruh uang sekolah untuk pelajar SMA dan SMK digratiskan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat penyerahan aset Pemko Gunung Sitoli ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Bobi menyampaikan program pendidikan ini diantaranya pelaksanaan sekolah 5 hari, serta menggratiskan seluruh pembiayaan termasuk biaya komite yang ada di sekolah SMA dan SMK negeri di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi banyaknya anak putus sekolah dikarenakan terkendala pembiayaan. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan akan dimulai dari daerah terpencil yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Programnya nanti sekolah gratis dan sekolah 5 hari akan kita mulai tahun ini. Jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan, baik itu SPP, ini uang komite. Kemarin juga kita dapat saya tanya warga kan mau masuk tahun ajaran baru ya, hanya mau masuk sekolah di mana, untuk masuk SMA tuh ada yang berpikir berkali-kali loh. Untuk orang tua pasti berpikir berkali-kali untuk membuat anaknya lanjut sekolah ketika SMA ini suatu hal yang riskan. Pemerintah provinsi berharap dengan kebijakan ini nantinya tingkat putus sekolah di Sumatera Utara akan berkurang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Lubuk Lerangan merupakan sebuah kearifan lokal warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain menjaga ekosistem alam, warga juga melestarikan ikan sungai. Salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara adalah Lubuk Lerangan. Lubuk Lerangan ini merupakan kegiatan warga menjaga ekosistem alam, termasuk diantaranya melestarikan sumber daya berbagai jenis ikan di Lubuk Lerangan, Desa Tambangan Jahe, Mandailing Natal. Di sini berbagai jenis ikan seperti ikan lele, nila, mas, dan jurung hidup bebas dan masih terjaga kelestariannya. Di sungai ini juga ikan-ikan dapat berkembang biak dan menyebar ke beberapa sungai di wilayah ini. Ikannya ini dulunya bukan ikan jurung, akan tetapi ikannya ini ikan mas sama ikan nila. Terus yang sekarang ini ikan jurung ini naik dari Sungai Batang Gadis menuju ke hulu. Jadi disinilah bermuaranya dia jadinya kan, di bawah jembatan Lubuk Lerangan Tambangan Jahe ini. Jadi seterusnya yang mana
Yang di ini kan lokasinya ini Aik Tambangan, yang di hulunya Sungai Batanggadis. Aik Tambangan ini lubuk larangan juga dibuat, namun inilah pusatnya salah satunya yang bermuara ikan di Desa Tambangan ini. Inilah. Di beberapa lubuk larangan juga dibuka setiap tahunnya, menangkap menggunakan jaring atau jala. Uang dari hasil penjualan tiket nantinya disumbangkan untuk pembangunan desa dan anak yatim. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, limbah kayu tanaman mangrove dapat diolah menjadi bahan pewarna batik. Setelah diolah, kualitasnya tidak kalah dengan pewarna batik lainnya. Beragam jenis tanaman mangrove yang ada di Indonesia memiliki banyak manfaat. Tidak hanya melindungi bibir pantai dari terjangan ombak laut, namun dapat menjadi ruang tumbuhan dan satwa unik sebagai kekayaan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Seperti yang dilakukan YAGASU atau Yayasan Gajah Sumatera Utara, masyarakat yang berdedikasi untuk konservasi gajah dan ekosistem hutan mangrove ini tengah fokus pada pengembangan dan pemberdayaan limbah kayu mangrove sebagai bahan ekonomis karya batik, batik cantik, atau eco-printing. Berbagai jenis limbah kayu mangrove yang cukup banyak di Indonesia dapat diolah hingga bernilai ekonomis. Namun dalam pengolahannya tetap menerapkan kelestarian. Hamidah, salah seorang perajin batik limbah kayu mangrove, mengatakan batik mangrove tidak kalah kuat kualitasnya dengan batik yang ada selama ini. Harga pun cukup bersaing, bahkan mampu memperkaya jenis batik di Indonesia. Dalam kreativitas membuat corak dan motif, batik mangrove ini tidak menggunakan bahan kimia. Walau warna dari limbah kayu mangrove tidak secerah batik umumnya, namun batik mangrove ini tidak mudah pudar. Sebenarnya membuat batik mangrove ini sama ya seperti mangrove seperti batik-batik yang lain ya. Cuman bedanya nanti di proses pewarnaan. Karena pewarnaan itu kita menggunakan limbah kayu mangrove itu nanti kita rebus sampai mengeluarkan warna. Itulah nanti yang dijadikan sebagai pewarna batik, pewarna kayunya gitu. Jadi kalau prosesnya itu sama, ada nanti dia menggambar, mencanting, kita ada nanti proses pengecapan. Saat diproduksi, batik mangrove tidak hanya dipasarkan di Sumatera Utara, namun kini sudah sampai juga ke Jakarta. Batik mangrove ini disebut unggul dalam pelestarian lingkungan karena bahannya tidak mencemari lingkungan dan bahan bakunya cukup banyak di tanah air. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.